Puji Tuhan, Salam, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, apa kabarnya? Kiranya hari ini saudara tetap dalam berkat Tuhan, dalam penyertaan dan perlindungan Tuhan. Saudara masih berbicara tentang kesucian, kita akan membicarakan tentang meraih kesucian bersama dengan kami dari Renungan Harian Betani Kebumen, di mana kita akan membahas tentang kesucian hidup. Banyak hal yang Allah kerjakan untuk mendidik orang-orang yang dikasihinya tanpa mereka mengerti. Sesuai firman-Nya, jalan-jalannya tidak terselami. Namun kemudian tatkala melihat hasilnya, barulah kita tahu mengapa Allah mengerjakan semua ini. Dalam kisah Yusuf di kitab Kejadian, Yusuf tidak akan menjadi orang kedua setelah Fir'aun di kerajaan Mesir sebelum ia mengalami perlakuan-perlakuan yang tidak adil hingga masuk penjara. Daud tidak akan menjadi raja besar sebelum ia menjadi seorang pelarian. Demikian pula bangsa Israel tidak akan menjadi bangsa yang besar sebelum mereka mengarungi sekolah atau pendidikan padang gurun yang luas. Melalui hal-hal tersebut, mereka dipersiapkan menghadapi bangsa Kanaan yang kuat dan selanjutnya mereka dapat membangun negara yang kuat. Mengapa seseorang tidak menghayati kehadiran Allah? Itu karena mereka tidak hidup dalam kebenaran firman Allah, sehingga mereka tidak mengalami pernyataan kehadiran dan kemuliaannya. Allah tidak dapat berjalan dengan orang yang pakaian kehidupannya kotor. Bila terjadi demikian, Allah jelas tidak akan mempercayakan perkara besar kepada orang yang tidak dapat dipercayainya. Di dalam Yesaya pasal 59. Kesucian haruslah diperjuangkan karena seseorang tidak akan dapat memiliki kesucian tanpa perjuangan. Kesucian hidup tidak dapat dimiliki orang percaya dengan sendirinya atau secara otomatis. Kesucian di sini maksudnya adalah kedewasaan rohani di mana seseorang memiliki pikiran dan perasaan Kristus sehingga segala sesuatu yang dilakukan selalu sesuai dengan pikiran dan perasaan Allah. Level kesucian yang dicapai seseorang bukan hanya tergantung dari kasih karunia Allah, melainkan juga sangat tergantung dari perjuangannya. Itulah sebabnya Tuhan Yesus menyatakan bahwa untuk masuk kerajaan surga harus berjuang. Di dalam Lukas 13 ayat 24 yang sudah kita singgung hari kemarin. Di bagian lain, Yesus menyatakan bahwa banyak yang dipanggil, sedikit yang dipilih. Dalam Matius 22 ayat yang ke-14. Pilihan ini tentu juga berdasarkan respon seseorang terhadap anugerahnya. Sangat menyedihkan, banyak orang Kristen merasa sudah percaya kepada Yesus dan merasa memiliki kepastian keselamatan masuk surga, tidak berjuang untuk mengambil bagian dalam kesucian Allah. Seperti yang kita singgung dalam pembahasan kita dalam Matius pasal 7 ayat 21 ayat sampai dengan ayat yang ke-23, dinyatakan bahwa sekalipun seseorang sudah mengadakan banyak mujizat, tetapi kalau ia tidak melakukan kehendak Bapa atau hidup dalam kesucian, ia bisa ditolak oleh Allah. Percaya itu bukan hanya dalam pikiran, melainkan harus disertai dengan tindakan konkret. Tindakan tersebut adalah melakukan kehendak Allah. Semua potensi yang Allah berikan haruslah digunakan untuk meraih kesucian. Perumpamaan talenta yang ditulis dalam Matius pasal yang ke-25 sesungguhnya lebih dekat bertalian dengan hal kesucian atau kualitas hidup yang harus dicapai seseorang. Setiap orang percaya masing-masing mendapat kesempatan yang berbeda, tetapi seberapa banyak yang Allah berikan harus dimanfaatkan dengan sungguh-sungguh.
Kalau fasilitas yang Allah sediakan tidak digunakan secara bertanggung jawab, kesempatan itu akan hilang dan tidak ditemukan lagi. Untuk mengalami pertumbuhan kesucian yang baik, seseorang harus memiliki kerinduan yang kuat untuk memiliki semua yang Bapa kehendaki atas hidupnya untuk dilakukan dan rencananya untuk digenapi. Kerinduan untuk melakukan kehendak Bapa inilah yang dimaksudkan haus dan lapar akan kebenaran. Di dalam Matius pasal yang ke-5 ayat yang ke-6, firman Tuhan berkata, berbahagialah orang yang lapar dan haus akan kebenaran karena mereka akan dipuaskan. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, orang yang berkerinduan untuk mencapai kesucian yang menyukakan hati Bapa pasti dapat meraihnya. Dalam hal ini, ayat firman Tuhan bahwa tidak ada yang mustahil bagi Allah barulah berlaku. Tidak ada yang sulit atau susah atau sudah dilakukan dan dibiasakan. Namun, hal itu akan menjadi sulit dan tidak mungkin bisa dilakukan kalau tidak pernah diusahakan untuk dilakukan dan dibiasakan. Hal ini akan menggerakkan orang percaya untuk memperhatikan langkahnya setiap detik, setiap menit, dan jam. Oleh sebab itu, kalau orang percaya berbuat suatu kesalahan, ia harus segera memperbaiki diri. Selanjutnya, ia harus membiasakan diri untuk melakukan kehendak Allah tanpa memaksakan diri untuk itu, sehingga ia melakukan irama hidup dalam ketertundukan kepada Allah Bapa. Tanpa kesucian hidup, tidak seorang pun dapat mengalami Allah secara proporsional. Dengan demikian, hanya orang yang memiliki kesucian yang dapat secara terus-menerus mengalami dan merasakan kehadiran Allah. Orang percaya harus selalu bersungguh-sungguh mencari Allah. Seperti dalam 1 Tawarik 16 ayat 11, Mazmur 27 ayat 8, dan Yesaya 45 ayat 19, lalu Yesaya 55 ayat yang ke-6. Saudara bisa baca, bisa buka Alkitab. Di sini berkata tentang bagaimana orang yang harus bersungguh-sungguh mencari kesucian Allah. Melihat Allah selama ia berkenan ditemui. Maksud saya mencari Allah selama ia berkenan ditemui menunjukkan bahwa ada saat di mana seseorang tidak lagi dapat menemui Allah. Ini berarti bahwa ia akan terpisah dari hadirat Allah. Ini akan terpisah dari Allah selama-lamanya. Oleh sebab itu, kesempatan yang tersedia hendaknya tidak disia-siakan, saudaraku. Kalau kesempatan ini tidak ada lagi, itu berarti menjadi bencana di atas segala bencana. Kita sedang ada dalam kondisi COVID atau pandemi. Kita sedang mengalami seperti bencana yang gelombang yang luar biasa, karena kematian bisa merenggut kepada siapapun di dalam detik-detik ini. Banyak orang yang khawatir, ketakutan dengan situasi ini. Tetapi sedikit orang yang tidak pernah khawatir, bahkan kalau orang-orang ini terpisah dengan hadirat Tuhan. Ini justru bencana yang paling besar yang akan dialami oleh seseorang di kekekalan nanti. Makanya saudara, penyesalan orang yang tidak mencari Allah adalah ketika masih diberi kesempatan untuk mencari Allah, tidak akan bisa dilukiskan dengan cara apapun hari ini, tetapi suatu hari nanti akan ada ekspresi atau diekspresikan dengan ratap tangis dan kertak gigi. Mari Bapak Ibu, sekarang kita yang dengar firman ini, persiapkan Anda untuk menerima kehidupan kesucian yang sungguh-sungguh, supaya kita semua berkenan kepada Tuhan, sehingga saudara tidak akan pernah mengalami ratap tangis dan kertak gigi. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, kiranya Roh Kudus akan terus membimbing saudara, dan mintalah kepada Tuhan, jangan lepaskan aku Tuhan tanganku ini, pegang erat terus supaya aku
hidup dalam kesucian dan hidup dalam rencana dan kehendak Bapa. Kiranya Tuhan menguatkan saudara, memampukan saudara, dan saudara semakin diberkati oleh Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Salam.